wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kaitannya dengan karma leluhur ya. Banyak dari kita ini terjebak ya. Terjebak menyalahkan leluhur kita gitu loh ya. Jadi ketika hidup kita ini banyak masalah ya. Ketika hidup kita berantakan ya, kita menyalahkan leluhur kita gitu. Nah, ini kan konyol gitu loh ya. Bagaimana kita menyalahkan leluhur kita gitu atas perbuatan kita gitu. Jadi kalau Anda kena karma hidupmu sial, apes, sengkek dan sebagainya, ya 99% itu karena perbuatanmu di masa lalu gitu. Ya, berdampak sekarang. Jadi kesadaran diri semacam ini penting. Tujuannya apa? Supaya ketika kamu ya tahu ya bahwasanya masalah yang menimpa hidupmu adalah akibat dari perbuatanmu di masa lalu, maka kamu akan belajar dari situ. Ya, kamu akan belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama gitu. Jangan berpikir bahwasanya apa yang terjadi pada dirimu itu adalah karma leluhur. Ya. Nah, leluhurmu sudah di alam sana gitu loh ya. Ngapain kamu merecoi gitu loh ya. Harusnya didoakan, bersyukur kamu dilahirkan oleh leluhurmu. Ya, nanti spiritualmu akan terbangkitkan. Ya. Nah, coba bayangkan kalau kamu berpikir bahwasanya masalah yang menimpa hidupmu adalah karma leluhur. Kamu ziarah ke makamnya, tidak mungkin. Akhirnya emosi, ngapain ziarah gara-gara leluhurku hidupku apa sial gitu. Pasti seperti itu. Ya. Dan kalau kamu berpikir bahwasannya masalah yang terjadi di dalam hidupmu adalah karma leluhur, maka kamu tidak akan ketemu dengan sisi negatifmu gitu. Kelemahanmu itu tidak akan pernah kamu temukan. Ya, coba bayangkan kalau kamu tidak ketemu dengan kelemahanmu, apa yang terjadi? Kalau kamu tidak ketemu dengan kelemahanmu, yang terjadi adalah ya hidupmu banyak masalah. Itu yang terjadi. Hidupmu akan berantakan, banyak masalah. Karena ada sesuatu yang negatif di dalam dirimu tidak terdeteksi. Karena kamu merasa bahwasanya ini adalah akibat di luar dirimu gitu. Ya. Jadi jangan berpikir masalah yang terjadi di dalam kehidupanmu itu adalah karma leluhur. Ya, masalah di dalam kehidupanmu itu adalah dari tindakanmu sendiri. Ya, jadi teman-teman Rabu Wage belajar berani bertanggung jawab. Ya. Nah, kamu kena masalah itu kalau kamu berani bertanggung jawab ya. Kamu berani bertanggung jawab, kamu ya akan menemukan hikmah gitu ya. Akan menemukan pelajaran hidup dari masalah yang kamu hadapi. Yaitu berupa kesadaran diri. Berupa kesadaran untuk mengenal dirimu gitu loh. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi karma leluhur itu ya ditanggung leluhurmu. Ya. Ada juga persentase ya, persentase misalkan cuma 1%. Kalau kamu kecipratan karma leluhur ya cuma paling ya cuma 1%. 1% aja. Misalkan leluhurmu pakai pesugihan misalkan. Terus kamu melarat gitu. Apakah itu karena leluhurmu? Ya tidak ya, karena kamu aja yang malas gitu. Ya. Nah, jadi perbuatan itu ditanggung pribadinya masing-masing gitu. Pertanggungjawaban kita kepada Tuhan itu ditanggung pribadi masing-masing. Ya, jadi jangan berpikir kamu menanggung beban ya, keluargamu, bapakmu, mbahmu, buyutmu, kamu tanggung beban. Yo enak buyutmu yang foya-foya, kamu yang sengsara gitu. Ya, tidak seperti itu teman-teman. Kehidupan ini tidak seperti itu.
Ya, kalau buyutmu katakanlah melakukan sesuatu yang jelek, ya, dia pun juga akan mendapatkan karma. Ya. Dan karma buyutmu ya diterima buyutmu, bukan diterima kamu. Kalaupun kamu kena karmanya ya paling kecipratan. Ya, tahu enggak kecipratan? Tidak 100%. Paling besar 1% saja. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi samanya kayak gini ya. Orang tuamu katakanlah punya utang ya 10 juta gitu. Ya, terus orang tuamu meninggal dunia. Ya kecipratan kamu ketika kamu menikmati. Ya loh. Paham enggak? Atau gini ya, kamu orang tuamu melakukan pesugihan, kaya raya ya. Kamu ikut makan hari hasil pesugihan tadi. Ya kamu kecipratan. Tapi itu tidak 100%, paling cuma 1% saja ya. Ya. Karena kamu tidak tahu kalau orang tuamu itu melakukan pesugihan. Beda cerita ketika kamu tahu, kamu juga tahu, kamu juga melakukan, itu beda cerita. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu perbuatan leluhur kita, orang tua kita, yo paling kecipratannya cukup 1% saja. Materi yang saya tekankan di sini itu adalah bagaimana kita itu ketika dihadapkan pada sebuah masalah, kita tidak selalu menyalahkan orang lain, tapi jadikan masalah itu evaluasi diri. Ya. Tujuannya apa? Supaya Anda lebih baik lagi gitu. Anda sudah jatuh, sudah hancur, terus lempar tanggung jawab pada orang lain, tidak ada manfaatnya, Anda tambah hancur. Tapi kalau Anda tanggung jawab, Anda mendapatkan pelajaran hidup yang itu sangat mahal. Dan di sini Anda akan mengenal diri Anda akan mengenal sebab akibat, aksi reaksi gitu. Hukum tabur tuwe itu Anda akan mengenal gitu ya, bahwasanya apa yang kita perbuat itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat ya kembali jahat, kita berbuat baik ya kembali baik. Nah, paham ya? Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.